mengikuti acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam tentang puasa Ramadan, keutamaan dan berikut yang dapat membatalkan puasa, merusak puasa Ramadan. Selamat pagi dan selamat aktivitas, tetap berjalankan aktivitas rutinitas kita, namun kita harus jaga kesehatan, jaga aktivitas, jangan sampai merusak puasa kita ataupun juga dapat membatalkan puasa kita. Jaga, pelihara puasa dengan sebaik-baiknya agar kita lancar berpuasa. Tetap aktivitas jalankan, tapi harus dibatasi aktivitasnya, jangan terlalu maksimal begitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, 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 dua, tiga. Cek, dicoba. Cek, Hendri cek dulu. Cek. Halo, satu, 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 satu. Satu, satu, dua, tiga, satu, satu. Satu, satu, dua, tiga, dicoba. Cek. Satu, satu, dua, tiga, dicoba.
satu dua tiga dicoba satu. Nah sekarang udah nyala ya. 1 2 3 dicoba tes ngajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Summa qala ta'ala fi ayatin ukhra syahru ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hayu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah urang sadayana dina danget ieu, waktos ieu, detik, menit, jam ieu urang masih dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipasihan sehat sehingga urang tiasa laksanakeun ibadah puasa Ramadan anu dintenan ka-10. Mudah-mudahan naon rupi amal ibadah urang nu dilaksanakeun di bulan Ramadan, nu wajibna oge nu sunnahna ku Allah ditampi amal ibadah urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi para wargi sadayana, bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Kita tahu bahwa
rajanya hari itu adalah hari Jumat. Timbul pertanyaan, rajanya tahun apa? Hari apa? Bulan apa begitu? Hari apa? Yaitu hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Adha juga berikut bulan Muharram. Itulah rajanya tahun. Bulan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang sunnah pun Allah berikan pahala yang luar biasa. Amalan sunnah di bulan Ramadan, baca Quran, infak, sedekah, ya, zikir, salat sunnah, rawatib, ya, itu termasuk perbuatan sunnah, tapi pahalanya saudara diberikan pahala wajib. Sungguh luar biasa bagi orang yang tetap eksis, tetap semangat, tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah sunnah. Karena perintah Allah itu ada dua. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Larangan Allah itu ada 3. Yang pertama yang haram, yang kedua yang makruh, yang ketiga syubhat, saudara. Artinya samar-samar, belum jelas, itu yang harus kita tinggalkan. Kaum muslimin muslimat, pendengar TikToker yang kami cintai, semoga Allah merahmati kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana yang sunnah? Yang sunnah saja Allah lipat gandakan pahalanya. Allah beri pahala wajib, saudara. Apalagi yang wajib Allah sangat melipat gandakan. Itulah keistimewaan, keutamaannya Allah berikan kepada kita. Ya, amalan-amalan di bulan Ramadan sangat-sangat spesial. Kita juga kan pengen spesial kan. Spesial itu diprioritaskan, diutamakan, saudara. Seperti hanya seorang anak beli ciki 2.000, hadiahnya di dalamnya ada uang 50.000. Itu kan bonusnya luar biasa, saudara. Nah, begitupun juga di bulan Ramadan banyak bonus-bonus yang Allah sediakan. Makanya kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, jangan sampai sia-siakan, karena belum tentu kita bisa memasuki bulan Ramadan tahun depan. Ya. Makanya manfaatkan di rajanya bulan ini, kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermuamalah, kita berbuat baik kepada sama manusia di bulan Ramadan. Allah
lipat gandakan pahalanya. Yang sunnah Allah beri pahala wajib. Yang wajib Allah beri pahala. Yang wajib Allah beri pahala yang lipat gandanya banyak, saudara. Itulah keutamaan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Nah itu. Kata Rasul, puasa itu dapat menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu. Tasihu, maka kamu akan sehat. Jadi dengan puasa kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya puasa yang rajin, walaupun puasanya sunnah, nanti di bulan Syawal, nanti di bulan-bulan yang 11 setelah Ramadan kita rajin juga ibadah puasa. Puasanya puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali puasa pada ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik pada 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, jangan kita melaksanakan puasa, sebab itu hukumnya haram, ya. Apalagi saudara, Nabi Daud puasanya selang sekar, sehari puasa sehari tidak. Itulah Nabi Daud, ya. Makanya sehat terus. Nabi selalu sehat karena sering puasa Senin dan Kamis. Kalau kita mengakui sebagai umat Kangjeng Nabi, ingin diakui sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mencintai beliau, maka kita harus menjalankan, mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya puasa hari Senin dan Kamis, ya. Kalau kita pengen makan enak, pengen minum enak, pengen tidur nyenyak, ya, kita harus berpuasa, ya. Harus berpuasa Senin Kamis. Nyawalan nanti pukul Rajab, hari kedua bulan Syawal, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari, ya. Jadi apakah boleh, Pak, kalau saya puasa nyawalan itu sehari puasa sehari tidak, asalkan 6 hari di bulan Ramadan? Boleh kagak? Boleh, ya. Timbul pertanyaan, Pak, saya masih punya kodok puasa Ramadan. Apakah kodok dulu? Apakah kodok menanti aja diakhirkan? Jawabannya, Anda harus mengkodok dulu puasa Ramadan
hari-hari yang telah kau tinggalkan karena sakit, karena musafir, ya itu harus dahulukan dulu yang namanya kewajiban, kodok dulu. Sebab itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru nanti beres ngodoan puasa Ramadan, tinggal kita melaksanakan nyawalan puasa Syawal 6 hari, ya. Gitu. Kalau ada orang masih punya kodok puasa Ramadan karena di bulan Ramadan sakit, kata dokter itu tidak boleh melaksanakan puasa karena bisa memperparah penyakitnya, ya. Ikuti petunjuk dokter, misalkan 5 hari, ya. Datang bulan Syawal kita pingin nyawalan, jadi kodok dulu puasa Ramadan 5 hari, kemudian kita melaksanakan puasa nyawalan. Kodok juga boleh kita laksanakan kodok puasa walaupun tidak terus menerus, sehari puasa, sehari tidak, puasa lagi, tidak lagi, puasa lagi, tidak lagi, silakan. Tidak berurutan pun, ya. Itulah keringanan Allah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kodok puasa tanpa harus terus menerus dalam pelaksanaannya. Nanti kalau sudah beres kita mengkodok puasa, ya, lanjut dengan puasa nyawalan. Puasa nyawalan juga gak usah terus menerus, ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus sampai 6 hari, ya. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah mengakhirkan yang wajib. Kodok puasa wajib hukumnya, tapi nanti diakhirkan oleh kita, ya, tidak mengkodok puasa Ramadan dulu langsung puasa nyawalan. Itu seperti hanya orang yang pakai dasi tapi pakai kolor, begitu, ya. Dasi, lidasi nama lidasi tapi dikolor. Sedangkan kan orat itu adalah laki-laki antara buja jeung tuur, baina surrah war rukbah, ya. Nah itu. Jadi memakai dasi, ya itu bukan kewajiban. Hanya anjuran saja, mungkin sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pendidik pakai dasi. Didasi tapi dikolor. Itu seperti hanya orang yang melaksanakan ibadah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, dia punya kodok Ramadan, dia mendahulukan puasa sunnah daripada kodok puasa Ramadan. Seharusnya yang wajib dulu kodok puasa Ramadan dulu, nanti kalau sudah beres kita nyawalan, asalkan di bulan Syawal keneh, begitu, ya. Para pendengar TikToker yang kami cintai, semoga Allah rahmati, Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau kita pingin enak makan, pingin enak minum, pingin sehat jasmani, rohani,
kita harus berpuasa Senin Kamis di luar Ramadan. Dan yang kita rasakan saudara, di bulan Ramadan yang kita rasakan ketika datang waktu maghrib, kan kita rasakan enak makan, enak minum, ya gitu. Bahkan sebelum datangnya waktu maghrib, seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa sangat berbahagia sekali. Itulah kebahagiaan seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa dengan semangat, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang terpenting adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, meninggalkan seluruh perbuatan yang berbau dosa. Itulah ibadah puasa yang hakikiyah. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum di siang hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, bukan dibunuh tapi dikendalikan. Kalau seorang suami istri pada waktu siang kagak boleh ya berjima, tapi di malam hari silahkan. Hanya memindahkan makan dari siang ke malam kan. Ya. Itu suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan yang kita rasakan saat-saat berbuka puasa waktu maghrib. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan puasa lahir dan batin, puasa jasmani dan rohani, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu dengan Allah nanti dengan izin Allah. Liqaullah, bertemu dengan Sang Maha Pencipta yang maha segala-galanya. Ya, di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Piraku tekabita, kurang sangat merindukan kacida karena pingin ketemu dengan Sang Maha Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha menidurkan, maha mengantukkan, maha membangunkan, yang mengatur siang malam, ya. Siang diganti dengan malam, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada gunung, ada laut. Laut lebih luas daripada daratan, saudara. Kalau kita tapakur sejenak, sebab tafakkaru sa'atan itu adalah ibadah. Berpikir terhadap penciptaan yang Allah ciptakan, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, laut, gunung, bumi, ya, langit, matahari, bulan. Kalau kita berpikir sejenak, ya, contoh, ya,
Kalau kita pergi ke pantai saudara, ke arah selatan, kalau dari kota Ciamis ya, terus ke Cikatomas, ke mana lagi, Cikalong, Cipamijahan kan, itu Cikalong. Nah di Cikalong itu ada laut saudara, namanya Cipatuja. Itulah kan batas daratan kita adalah Cipatuja ya, Cikalong. Kalau kita suatu saat menyusuri pinggiran-pinggiran pantai, pingin ke Pangandaran dari Cipatuja saudara lewat Cijulang, itulah sekarang kan sudah ada jalan. Kita bisa tahu, kita bisa menyaksikan bahwa laut itu sangat luas. Daratan yang kita diami ini adalah dikelilingi oleh lautan. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Terus kita menyusuri dari Cijulang ke Pananjung, ke Batu Hiu, ke Pananjung, ke Cilacap. Ya. Itu kita dikelilingi oleh lautan. Batas lautan dan daratan ya, yang kita dapat saksikan bila mana kita pergi ke sebelah timur. Ada Jawa Tengah kan? Ya, ada Jawa Timur, Surabaya, ke sananya kan laut saudara. Ya, bahkan ada pulau kecil, Sampang Madura itu di sana ya, pulau kecil. Ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam pulau. Ada pulau Sumatera, kalau kita ingin ke Sumatera harus nyebrang lautan. Dari Sumatera pengen ke Bali nyebrang lautan lagi. Jadi berjajar pulau-pulau. Yang menyatu itu adalah lautan saudara. Kalau daratan tidak menyatu. Sebab kan Indonesia itu kan berjajar pulau-pulau. Pulau-pulaunya pada marisah. Kalau kita naik pesawat terbang bisa menyaksikan mana daratan, mana lautan. Ya, daratan lebih kecil daripada lautan. Lautan itu luas sekali daripada daratan. Kemudian kita ke pantai utara, Pantura. Cari tanah orang Reka Cirebon. Ya. Nah, di Cirebon itu dibatasi dengan Laut Cirebon. Itu kan, itu daratan batasnya di sebelah utara adalah Cirebon. Kesananya laut saudara. Kemudian kita pingin ke Semarang, pingin ke Jogja, pingin kemana lagi, pingin ke Surabaya, bisa lewat jalur Pantura, pantai utara ya. Itu jalan raya yang dekat dengan lautan, itu kan Pantura ya saudara. Sebenarnya kita dikelilingi oleh lautan. Kemudian kita pergi lagi ke daerah Garut. Ada Pamengpek, kan kesananya laut saudara. Kemudian kita pergi lagi ke Jakarta. Di Jakarta ada Laut Tanjung Priuk ya, di Ancol saudara ya. Itulah batasan daratan
negara Indonesia, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kecil ya pulau itu, pulau Indonesia itu ya. Pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi Jawa Barat itu kan terdiri dari Indonesia bagian barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kesananya laut. Kalau kita ingin ke Lampung, Lampung juga termasuk negara Indonesia yang berbeda pulau dengan kita. Kita harus menyeberang lewat pelabuhan Bakauheni ataupun pelabuhan-pelabuhan yang lain. Itulah kalau kita berpikir sejenak ya, mentapakuri yang Allah ciptakan, benar-benar laut itu sangat luas ya. Laut itu saudara lebih luas daripada daratan. Kalau dulu belum ada pesawat terbang, mau ibadah haji pakai ya kapal laut ya. Berapa bulan di dalam kapal, angklung-angklungan di luhuran laut, kurang lebih 6 bulan. Tapi sekarang karena ada pesawat yang canggih ya, dari Indonesia, dari Jakarta pergi ke Jeddah Arab Saudi memakan waktu 9 jam atau 10 jam. 10 jam kita berada di udara ya, berada di awang-awang saudara. Nah itulah semakin canggih, semakin cepat kita ke tempat tujuan ya. Baik saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimana berada, rupanya live kami di pagi cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lain waktu dan kesempatan. Semoga kita semua diberikan sehat, selalu panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam. Selamat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-10. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa sampai tuntas. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Goodbye.